Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Ibu Liza Kamalia Suryanata untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya adalah dari pertambangan batu bara ada Harum, kemudian juga dari perkebunan ada LSIP, kemudian konsumer tadi juga sudah kita bahas, ada HMSP juga direkomendasikan. MNCN juga direkomendasikan pemirsa spekulatif buy, LSIP juga spekulatif buy. Untuk Harum supportnya ada di 1770, resistennya ada di 2100. Sebenarnya cukup ada beberapa resisten yang dicatatkan oleh Bu Liza Suryanata di 1850, 1905, 2000 hingga 2050. Nanti juga kita akan bahas ini potensi penguatan dari Harum. Kemudian HMSP jadi tadi pun juga sempat kita singgung, supportnya di 905 hingga 900, resistennya di 930 hingga 975. MNCN lebih ke arah spekulatif buy pemirsa, supportnya di 855, resistennya ada di 950. Kemudian juga ada di 880, 900 hingga 910. Dan terakhir ada LSIP dari komoditas CPO, juga direkomendasikan spekulatif buy. Supportnya ada di 1115 hingga 1110, resistennya juga cukup beragam hingga maksimal di 1205. Ya, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia terhadap 4 saham yang direkomendasikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Liza Kamalia Suryanata yang merupakan Head of Research NH Korindo Sekuritas. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke Harum terlebih dahulu, Ibu Liza. Pertimbangan merekomendasikan untuk Harum? Oke, karena bisnis dasarnya ini batu bara yang masih kenceng kayaknya tren naik harganya. Kemudian juga menjelang musim dingin ini semakin tinggi demand-nya ya. Bahkan apalagi di negara Eropa, mereka mau nggak mau sudah harus mempekerjakan kembali pembangkit listrik batu baranya. Walaupun mereka idealisnya mereka mau segera bergerak ke green energy. Oke. However, Harum yang harusnya hari ini supportnya di 1770 agak tergelincir sedikit penutupannya ke 1760, tapi masih within range, nggak apa-apa. Bahkan kalau misalnya kita bisa buy on weakness kita 1700 juga masih fine. Hopefully bisa segera naik ke atas angka 1900. Itu ada gap di sekitar 1905. Boleh jadi target terdekat untuk jangka pendek. 1900 jangka pendek ini dengan posisi perdagangan hari ini di hari Rabu, apakah ini target sampai dengan Jumat, Ibu Liza? Ya, bisa. Baik, masih ada potensi di 1900 untuk Harum yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di 1760 di 4,35% pelemahannya dan level 1700-an ketika disentuh ini jauh lebih baik lagi dengan target price di 1900. Selanjutnya HMSP tadi pun juga sempat kita singgung Ibu Liza, lanjut ke saham pilihan yang ketiga MNCN Ibu, spekulatif buy. Dan kebetulan ada pertanyaan masuk terkait dengan MNCN. Saya akan coba sapa, ada Shirley, ada di Munduk menanyakan saham MNCN apakah sudah bisa masuk ini. Tapi Anda lebih rekomendasikan spekulatif buy. Pertimbangannya Ibu Liza? Iya betul, karena penurunan MNCN ini memang sudah cukup dalam ya, dari titik tertingginya 1100 sampai sudah sampai ke harga 855 kemarin low-nya. Nah, kebetulan pas tiba di support jangka panjangnya. So, kemudian dari sisi indikator RSI juga ada positive divergence, jadi kita antisipasi adanya technical rebound di sini. Dan kebetulan benar terjadi hari ini, cuman penguatan lebih lanjut masih harus kita pantau. MNCN harus membuktikan diri, naik ke atas MA10 dan 20-nya ke atas angka 885. Baru kita average up. Untuk jangka pendek, maka targetnya saya tidak muluk-muluk dulu, sekitar 915 sampai 920. Oke. 885 direkomendasikan masuk Ibu untuk MNCN? 885 untuk titik average up, tambah beli boleh. Tapi kalau untuk masuk? Sekitar hari ini penutupan 870 sampai 855. Nah, itu adalah titik entry spekulatif buy.
Baik, entry MNCN sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Shirley yang ada di Munduk penutupan hari ini di 870 masih ada potensi ke 915 hingga ke 920. Baik, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari saham berbasis CPO ada LSIP tapi juga direkomendasikan spekulatif buy ini. Analisis Anda untuk LSIP. Ya. Oke, dari natural resources ini saham-saham CPO sudah lama tidak naik, diam aja ya. Tapi saya melihat adanya kemungkinan dari harga komoditinya itu sendiri memang belum kemana-mana. Nah, so far di sekitar angka 3.600 ini harga CPO-nya, komoditinya global sudah terdeteksi ada buying momentum yang meningkat. So kita siap-siap juga untuk spekulatif buy di saham LSIP ya. Oke, LSIP. Nah, kebetulan hari ini penutupannya bentuk candle adalah doji, ditutup di harga 1120, persis juga di sekitar area support channelnya. Memang in overall masih tren turun, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk besok ada rebound. Target terdekat adalah di sekitar harga 1150 sampai 1155, kemudian kalau tembus, maka kita boleh berharap take profit LSIP di harga 1200 sampai 1205. Nah, itu untuk jangka pendeknya. Oke, perjalanannya begitu Ibu Liza ya, terkait dengan resisten yang sudah Anda sampaikan tadi untuk LSIP spekulatif buy, kemudian MSCN spekulatif buy, HMSP direkomendasikan buy, dan terakhir ada Harum direkomendasikan buy on weakness, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Liza, beberapa pertanyaan sudah banyak yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Ini tampaknya masih dari saham perkebunan ini, menanyakan saham AALI, bagaimana prospek ke depannya di tengah penurunan harga komoditas CPO sampai sejauh ini? Ya, Ali juga belum ada tanda-tanda penguatan ya, malah hari ini kembali bikin new low. RSI juga masih betah aja di wilayah oversold gitu. Mungkin kalau saya tidak melihat adanya buying momentum yang picking up di harga komoditas global, saya masih ragu untuk sarankan AALI karena kalau kita bisa buy on weakness sekitar 8.500 sampai 8.300 itu akan lebih ideal untuk AALI masuk di situ. Tapi however kalau misalkan ini berarti sudah limited downside ya untuk AALI. Potensi penguatan atau upside potensialnya bisa sampai 9.000 atau sampai 9.200. Itu untuk jangka pendek dulu karena ini relatif trennya masih downtrend, cenderung bottoming ya, harusnya dia sudah mulai bottoming. Target jangka pendek sekitar 9.000 sampai 9.200 atau kalau bisa lebih bagus lagi ya sekitar 9.500 atau 10.000. Baik, untuk AALI yang hari ini mengalami pelemahan pemirsa, tadi juga di review bagaimana prospek ke depannya terkait juga dengan posisi harga CPO yang terus mengalami penurunan ini. Selanjutnya saya akan coba sapa Ibu Liana dari Surabaya. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk saham BSSR, Ibu Liza, sudah beli di harga 5.775, apakah harus di cut loss atau masih direkomendasikan hold ini? Belinya di harga berapa, sorry? 5.775, Ibu. Oh, oke. Coba kita lihat memang penurunannya cukup dalam, berarti kita harus menunggu BSSR. Support yang agak solid Ibu mungkin di sekitar harga 4.400 sampai 4.440 ya. Nanti di situ kita lihat apakah ini sudah limited downside atau enggak. Jalan naik ke atas ini sepertinya masih panjang karena tren naik sebenarnya sudah agak berantakan ya. Harganya udah nggak di atas MA10 dan 20 lagi. So, kalau ada technical rebound, saya harap Ibu bisa jual bertahap untuk mengurangi, meminimalisir loss di sekitar harga 4.950 sampai 5.100. Nah, itu mungkin untuk minimalkan kerugian yang terjadi. Ibu Liana di Surabaya nyangkut di 5.775 untuk BSSR. Penutupan hari ini sudah di 4.520 melemah di 2,38%. Manfaatkan dengan penguatan yang terjadi jangka pendek ke 49 untuk mengurangi kerugian yang terjadi. Baik Ibu Liza, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.
Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Bu Liza, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan dari Ibu Rini dari Jakarta. Menanyakan saham PALM, Bu. PALM sudah punya posisi di 830, mohon support dan resistennya. Oke, PALM ini masih relatively sideways ya Ibu, jadi resistance terdekat. Ini ada 3 tumpuk moving average sekitar 845, kemudian kalau tembus baru bisa menuju 885 targetnya. Sedangkan untuk area support ini support terdekat. Oke, kita pakai level previous low aja sekitar 810 sampai 800, angka bulat harusnya bisa jadi support psikologis. 830 di hold saja? Itu sebaiknya kurangi posisi. Kenapa? 830 di hold saja? Iya, masih di hold. Nanti kalau mau average up di atas 845. Baik, selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan. Ada Clay dari Bandung. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Jasa Marga, Ibu Liza, JSMR, posisinya di 3470. Oke, 3470 berarti ya Jasa Marga harus berusaha breakout dulu ya ke atas MA10. Jadi nanti Bapak average up-nya di atas 3.500. First target ada di sekitar angka 3.600 and then maybe 3.750. Di hold saja dengan 3470? Iya. Supportnya tolong perhatikan, supportnya ada di sekitar ini pelemahan. Kalau misalkan tembus ke bawah 3.400 maka bisa turun terus sampai 3.310, 3.300. Oke, penutupan hari ini di 3410 melemah di 1,73%. Selanjutnya Ibu Rani dari Jakarta menanyakan saham BBKP, Ibu. Beli di 174. Oke, Bang Bukopen 174. Ya, sayang sekali ini belum bisa tembus ke atas. Jadi, barangkali mau balik lagi ke sekitar area support. Sekarang udah sih 171. Sekitar 171 sampai 170. Ini level previous low bulan Juli kemarin. Nah, mudah-mudahan ada technical rebound besok, tapi harus bisa tembus ke atas 178. Baru Ibu boleh average up. Target awal sekitar 185 atau maybe 195 sampai 200 ya. Tapi kalau tembus ke bawah 170 baiknya kurangi posisi. Dari sisi chart ini lebih cenderung melemah, Ibu Liza. Seperti apa trennya untuk BBKP? Kalau dilihat dari indikatornya sih, RSI-nya ada slightly positive divergence, so I hope besok ada potensi technical rebound. Baik, selanjutnya ada Bapak Andrew dari Tangerang Selatan, ada Antam, Bu, ANTM, sudah ambil posisi di harga 2.150 untuk jangka pendek ini, ataupun sampai dengan akhir tahun. Oke, Antam, closingnya, 1625. closingnya bikin new low lagi ya. Jadi Antam harus bertahan di area support berikut, 1865, sekitar 8 sampai 1870. Kita tunggu di situ. Mudah-mudahan konsolidasi berhenti, limited downside. Kalau enggak sih mending lepas dulu karena nanti buybacknya turunnya bisa rada jauh ke atau high 1.800 ya. Di hold 2150 Ibu Liza? Kenapa? Di hold 2150? Ya sekarang udah tanggung ya. Mungkin mencari bantalan berikut di sekitar 1850 sampai 1800. I hope Bapak belum pakai semua amunisinya, jadi nanti di sana bisa average down. Baik, Ibu Liza, sayang sekali waktu kita cukup terbatas dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Extension Closing untuk kali ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dan kami mohon maaf, dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan esok harinya. Ibu Liza, terima kasih sekali lagi, sehat selalu, Bu. Yuk, sama-sama Mas David, thank you. Baik, ada Ibu Liza C. Suryanata yang merupakan Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia. Akhirnya saya David Sanovel dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.